Si tua itu tak pernah kelihatan kalau dibutuhkan. Pasti ya sudah berbaring di kandangnya, menembang bak orang kasmaran pura-pura tak mendengar. Padahal aku sudah berteriak memanggil namanya. Wayan! Wayan tua! Nona Sugiri Gusti Biang, sepertinya ada yang sedang berteriak. Kemana saja kau? Aku sudah meneriaki namamu sampai leherku patah. Tentu saja Gusti Biang, itu sebabnya Tiang datang. Jangan berbantah denganku. Kau sudah tua dan rabun. Lubang telingamu sudah ditepati kutu busuk. Malas dan suka berbantah. Cuma bisa bergaul dengan si belang. Kau dengar itu kuping tuli? Betul Gusti Biang. Lubangnya terlalu kecil. Benangnya terlalu besar. Sekarang serba terlampau. Terlampau tua, terlampau gila, terlampau kasar, terlampau begini, terlampau begitu. Sejak kemarin, aku tidak berhasil memasukkan benang ini. Sekarang mataku berkunang-kunang. Barangkali toko itu sudah menipuku lagi. Atau aku terbalik memegang ujungnya. Wayan! Bagaimana Gusti? Sudah enakan? Ini Tiang buatkan air rebusan kunyit yang sengaja Tiang buatkan untuk Gusti. Wayan! Mari Tiang tolong. Wayan! Ular! Kenapa Gusti terkejut? Ini kan nyoman. Kau! Nah, itu sebabnya kalau belum santap malam. Apalagi sejak beberapa hari ini Gusti belum minum jamu ini. Kau setan. Kukira ular jatuh dari pohon. Astaga. Kau membuatku kaget. Gusti Biang takut sekali dengan ular. Binatang itu menggigit dan menjijikkan. Tapi tidak semua ular berbahaya. Tiang juga takut pada ular. Aku tak peduli. Apa tugasmu di sini? Sekarang sudah saatnya Gusti Biang minum obat. Hari ini aku tak mau minum obat. Oh ya, baik. Tiang tolong dulu Gusti memasukkan benang ke jarumnya. Coba dari tadi memanggil Tiang, tidak jadi kusut begini. Gusti Biang terlalu sayang pada Bape Wayan. Lihat, gampang bukan? Kau jangan menyindir aku. Tentu saja semuanya begitu. Aku juga bisa mengerjakannya, tapi lubangnya terlalu sempit. Terlalu sempit. Semua jarum dibuat kecil Gusti. Makin halus, makin mahal harganya. Siapa bilang? Itu tak ada lubangnya sama sekali. Toko itu menjual kawat utuh kepadaku. Setan alas. Tak percaya. Coba sekali lagi. Jangan berlagak di sini. Ini bukan Roras. Aku tidak bosan. Next. Nanti diikat ya. Iya. Yuk, lanjut. Aku sudah bosan dibohongi dengan sulapan palsumu. Kau pikir aku tak bisa memasuki jarum kecil itu? Ambillah Gusti Biang, Gusti boleh menyulam sekarang. Tapi di sini terlalu gelap. Nah, sekarang sudah cukup terang. Ambillah Gusti. Tidak. Kau mulai menyelap lagi. Aku tak sudi menyentuh barang yang sudah kau sentuh. Kalau begitu, Tiang ikatkan saja ujung benang ini ke kainnya. Nanti Gusti Biang meneruskannya saja. Pergi. Nanti kupanggilkan Wayan supaya kau diusir.
Dewa Ratu, kau telah merusak sarung bantal anakku. Wayan, Wayan, di mana pula setan itu? Wayan. Sayang sekali Gusti Biang tidak menyuruh tiang yang mengerjakannya. Mestinya di tengahnya bisa disulam dengan warna biru muda. Lalu dengan menulis rapi, selamat malam kasih, selamat malam pujaan, selamat malam manis. Kan setan, kau tak boleh berbuat sewenang-wenang di rumah ini. Berlagak mengatur orang lain yang masih waras. Apa? Goodbye. Menyebut kekasih manis. Kau pikir apa anakku? Wayan akan menguncimu di dalam gudang 3 hari 3 malam. Dan kau akan meraung seperti si belang. Aduh, cantiknya Gusti Biang, seperti seekor burung merak. Seperti 15 tahun yang lalu, ketika tiang masih kecil dan sering duduk di pangkuan Gusti. Masih ingatkah Gusti? Tak kubiarkan lagi kau bermain di pangkuanku. Berak, ngompol. Memang aku siapamu? Gusti Biang memang orang yang paling baik dan berbudi tinggi. Tidak seperti orang-orang lain. Gusti telah menyekolahkan tiang sampai kelas 2 SMP dan Gusti sudah banyak mengeluarkan biaya. Coba tengok, bayangkan Gusti di muka cermin. Seperti 30 tahun saja. Mau minum obatnya sekarang, Gusti? Tidak. Tiang cicipin ya. Cobalah Gusti Biang minum. Sepatah kata pun yang kau ucapkan, aku tidak akan percaya. Gusti Biang, pil ini mesti ditelan satu persatu. Pakai pisang Ambon atau pisang susu atau air. Pilih mana yang Gusti suka. Tidak pahit rasanya Gusti. Dan dalam tempo seperempat jam, Gusti akan merasa segar. Sesudah itu, minum puyer ini untuk menghilangkan pusing-pusing Gusti. Tidak. Obat-obat ini dikirimkan dokter Gusti, harus dihabiskan. Tidak. Aku tahu semuanya. Kalau aku menelan obat itu, aku akan tertidur seumur hidupku. Aku tidak akan bangun-bangun lagi. Lalu, goodbye. Lalu kau akan menggelapkan beras ke warung Cina. Kau selamanya iri hati dan membenciku. Kalau sampai aku mati karena racunmu, Wayan akan menyeretmu ke pengadilan. Nah, sekarang kita mulai dengan tablet-tablet ini Gusti. Menurut resep boleh ditelan atau dihancurkan. Mana yang Gusti pilih? Kita mulai dengan pil merah ini ya. Dewa Ratu. Sebaiknya ditelan saja Gusti. Itu yang paling aman. Aku tak mau dibujuk. Mana Wayan si kambing tua itu? Setan ini benar-benar mau meracunku. Wayan! Ayo cepat Gusti. Tidak akan merasa pahit sama sekali. Wayan, tolong Wayan! Letakkan saja di atas pisang di ujung lidah. Lantas pejamkan mata. Lihat, dan secepat kilat akan meluncur Gusti. Kalau akhirnya aku mati karena racunmu, alas-alaslah rohku akan membalas dendam kepadamu. Baiklah Gusti. Baik, tak apalah. Tapi tentunya Gusti lebih senang kalau puyer ini yang diminum lebih dulu, baru kemudian menyusun pil-pil yang lain. Atau Gusti ingin bersantap malam dulu, percayalah Gusti, tidak akan terjadi apa-apa. Wayan, tolong Wayan! Lihat Gusti, Gusti sudah merusak badan Gusti sendiri dengan berteriak-teriak. Pergi kau leak, pergi! Gusti telah menyakiti tiang. Saya akan pergi sekarang juga. Ya, pergi sekarang, berdebah. Waktu putra Gusti pergi 5 tahun lalu, Ida berpesan pada tiang, jaga baik-baik ibuku Nyoman. Peliharalah kesehatannya. Jangan biarkan beliau menderita. Sekarang, Gusti Biang dinyatakan sakit. Gusti harus berobat. Diam! Baiklah kalau begitu.
sini. Seperti ada yang berteriak tadi. Tua Bangka, kemana saja kau? Kenapa baru datang? Maaf Gusti, tadi Tiang sedang tidur di gudang. Kejar, kejar setan itu. Setan? Mana ada setan sore-sore begini? Kejar perempuan setan itu. Perempuan setan? Maksud Gusti Nyoman? Iya, usir dia dari rumah ini. Tetapi kan Tua Bangka, pukul dia sampai mati. Diam saja seperti kambing. tidak ada kambing di sini Gusti. Kau juga tidak waras. Tapi memukul, memutar leher. Ah, penakut. Tiang tidak takut sama leher atau memedi Gusti. Tetapi memukul leher Nyoman, Tiang lebih baik memutar leher sendiri. Perawan yang begitu cantik, baik, dan mahal seperti dia itu. Dia mau meracunku. Meracun? Masa ada yang berani meracuni Gusti? Kau tukang ngotot. Jangan gampang marah Gusti. Itu cuma angan-angan Gusti saja. Sabarlah. Kalau di usia sudah lanjut, tambah penyakitan lagi. Jadi tidak baik marah-marah malam-malam begini. Berdebah. Setelah mengusir dia, aku akan mengutuk kau. Biar mati kelaparan di pinggir kali. Baiklah, kutuklah Nyoman dan usir sekarang. Tapi jangan menyuruh menyakiti orang lain dalam usia yang sudah lanjut. Orang yang sudah tua biasanya bertobat, tapi ini malah disuruh memukul orang. Kalau hanya ular, yang bahkan langsung bisa membunuhnya. Tapi kalau membunuh orang, Tiang ini sudah tidak berani. Seperti 3 bulan yang lalu, saat Gusti terkejut ada ular dan langsung berteriak, "Ular!" Tiang langsung datang dan membunuhnya menjadi 8 bagian. Betul tidak? Ular. Jangan takut, ular kelihatannya berbahaya. Tapi sebenarnya mereka adalah binatang yang lembut dan pemalu. Tiang sering menyimpan ular sawah di saku untuk dibelai saat di gudang. Mau kemana Nyoman? Pulang ke desa. Malam-malam begini? Apa salahnya? Tapi nanti kamu di jalan sudah terlalu malam. Aku tidak takut. Banyak orang jahat malam-malam gini Nyoman. Biar saja daripada di sini nanti saya sakit. Besok pagi saja. Nanti Tiang antar pagi-pagi ke kampung naik bis. Biar Kapan kau akan balik? Babe tidak akan marah Nyoman. Lebih baik Babe dimakan Lea daripada harus. saya dipukul, saya diusir. Buat apa tinggal di sini kalau tidak disukai? Temannya sudah bisa tinggal di sini. Nyoman tidak akan betah tinggal di sana. Nanti Nyoman akan rusak. Tapi di sana orangnya baik-baik. Saya tidak pernah dipukul. Saya lebih senang tinggal di sini, di situ. Biar cuman makan batu. Daripada makan batu, lebih baik tinggal di sini. Makan minum cukup. Ada radio dan bisa nonton film juga. Tapi kalau tertekan seperti binatang, dimarahi, dihina, dipukul seperti anak kecil. Tapi Nyoman harus mengerti, kita memiliki utang budi kepada Gusti Biang. Memang saya banyak berutang budi, dikasih makan, disekolahkan, dibelikan baju, dimasukkan kursus model. Tapi kalau tiap hari dijadikan bal-balan, disalah-salahkan terus, sungguh nanti kalau tidak dikuatkan, kalau tidak ingat pesan itu, sudah dari dulu-dulu sebetulnya. Aduh, tapi apa yang akan Bape katakan kepada dia jika dia bertanya di mana Nyoman? Bape harus jawab apa? Ida sudah lupa sama Incang Bape. Di sana banyak binatang-binatang film. Pasti dia sudah lupa.
Tidak, dia tidak begitu. Siapa bilang begitu? Aku juga tidak bilang. Tapi dia pasti tidak akan begitu. Kalau sampai begitu, aku yang tanggung jawab. Makanya jangan pulang dulu. Akan saya tunggu di desa saja. Sudahlah, dia cuma orang tua bangka. Umurnya hampir 70 tahun. Kenapa Nyoman pusing benar kepadanya? Saya pergi, Bape. Tidak tahan lagi, saya sudah bosan. Jangan biarkan dia membawa bungkusan itu. Tentu saja, Gusti. Baik, Tiang akan pergi. Suruh dia pergi. Jangan biarkan dia mencuri bungkusan itu. Tapi itu barang kepunyaan Nyoman, Gusti. Dulu, ketika ku bawa kemari, dia cuma pakai kain rombeng. Ambil segera, Wayan. Baik, ambillah saja, Bape Wayan. Nanti dulu, simpan bungkusan itu. Lalu, ambil buku besar yang ada di lemari. Ini kuncinya. Catatan keluar masuk. Dia baru pertama kali mendengarnya. Ambil cepat. Tapi buku besar yang mana, Gusti? Buku besar di dalam lemari yang berwarna hijau. Oke, Gusti Biang. Ayo cepat. Nah, sebelum kau pergi, sebaiknya kau lunasin utangmu dulu. Utang apa? Nyoman tidak merasa meminjam uang. Buka bagian yang bertinta warna merah. Buka cepat. Sebentar nih. Ini dia. Baca perlahan dengan jelas. Sebentar, rasanya mata Tiang tidak bisa melihatnya. Cahayanya kurang terang. Oh, apa Gusti lupa? Tiang tidak bisa membaca. Setan, bawa buku itu kemari. Di sini dicatat semua perongkosan yang kau habiskan selama kau dipelihara di sini. Nyoman, asal dari desa Maliling, umur lebih kurang 18 tahun, kulit kuning dan rambut panjang, badan biasa, lebih tinggi sedikit dari Gusti Biang. Mulai dari tahun 54, 5 pasang baju, sebuah boneka, sebuah bola bekel, 1 biji kelereng, 1 tusuk konde, dan Benar, semuanya sudah Gusti catat. Gusti Biang, tahun 55, sekarang 2 baju rok, batu tulis, kebaya, pensil, 1 batang jarum, sepasang teklek, tikar, dan seekor anak kucing belang. Selama 2 tahun ini sudah berjumlah 2 juta rupiah. Kemudian sekarang tahun 56 tidak ada sebab aku lupa mencatatnya. Tahun 57 aku juga lupa mencatatnya, tetapi di sini yang ku ingat dia memecahkan sebuah cangkir dan kaca di mataku. Lalu tahun 58 sepasang sandal, sekotak bedak, kaca jendela dipecahkan, 2 buah gelas tiba-tiba menghilang, sekilo daging dimakan sebelang karena lupa mengunci dapur, 3 buah sisir, 3 butir kelapa hilang, seekor ayamku yang paling baik disembelihnya, 10 anak ayam tiba-tiba mati, yang bulu putih, hitam, coklat, dan berubur. Lalu Tapi itu bukan kesalahan Nyoman, Gusti. Itu salah induknya sendiri yang gak bisa menjaga anak-anaknya. diam kataku. Ini adalah urusanku. Nanti kau akan mendapatkan bagianmu sendiri. Nah, ongkos hidupmu hampir 18 tahun di sini benar-benar sudah kelewat batas. Coba lihat di sini. Tahun 60 misalnya, memecahkan kaca jendela, korupsi sabun, menghanguskan nasi, korupsi uang belanja dapur, dan pekerjaan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa kali aku memanggil mantri untuk mengobatinya, membeli obat waktu ia sakit, banyak sekali. Belum lagi ditambah bunganya. Semua telah aku catat bersama tanggal dan hari kejadiannya. Tiang tak kuasa, Gusti. Gusti telah mencatat utang-utang Tiang, badan Tiang sampai lemas begini. Sudah tak terhitung lagi, hampir 20 juta. Badan Tiang, utang Tiang ini
serasa tidak 20 juta. Tiang hampir mau menangis sekarang ini Gusti. Usir dia sekarang juga. Apa? Baik aku sendiri yang mengusirnya kalau kau tak mau. Tidak usah disuruh Gusti. Tiang memang mau pergi sekarang. Tetapi sebelum Tiang pergi, Tiang hitung berapa hutang Gusti kepada Tiang. Oh, aku tak pernah pinjam hutang sepanjang hidupku padamu. Lebih dari 10 tahun Tiang menghamba di sini, bekerja keras dengan tidak menerima gaji. Kalau tidak ada Bape Wayan, sudah lama Tiang pergi dari sini. Selama ini Tiang telah memberikan diri diinjak-injak, disakiti, dijadikan bulan-bulanan seperti keranjang sampah. Tidak perlu rentenya, pokoknya saja. Hutang Gusti Biang kepada Tiang 10 juta kali 10 tahun. Belum lagi sakit hati Tiang karena fitnah dan hinaan Gusti. Pokoknya melebihi harta benda yang masih Gusti miliki sekarang. Tapi ambillah semua itu sebagai tanda baik Tiang yang terakhir. Pergi, pergi. 1 miliar kali 10 tahun. Aneh-aneh saja pembukuan zaman sekarang. Jangan cerewet, Wayan. Awasi saja dia, jangan sampai kemari lagi. Sabar Gusti. Kenapa Gusti itu gelap mata? Gusti telah macam semua orang dengan hutang-hutang. 1 miliar dan di mana Nyoman Gusti? Dia sudah pergi. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Gusti pergi, tetapi Tiang tidak melihatnya. Ya, kita sudah terlepas dari bahaya. Dan lepas. Justru bahaya itu yang mulai sekarang Gusti. Tenang, Wayan. Jangan pikirkan yang 20 juta itu. Aku cuma berpura-pura. Tiang tidak memikirkan Tiang punya diri. Tiang memikir putra Gusti Biang. Bagus, Wayan. Mana kacamata itu? Segera kita akan baca berita yang dikirimnya. Dia akan mengumpat di Tiang dan akan mengalungkan ular karena keteledoran Tiang. Apa maksudmu, Wayan? Buta, tuli, pikun. Dunia. Katakan, kenapa dia, Wayan? Katakan padaku. Nyoman niti Gusti Biang. Ya, Nyoman Brandel itu kenapa dia? Nyoman adalah tunangan murah. Calon mantu Gusti Biang sendiri berani sumpah Nyoman adalah tunangan murah. Ratu Murah sendiri yang mengatakan aku akan mengawini Nyoman. Biar hanya orang desa, pendidikannya rendah, tapi hatinya lebih baik. Tiang lebih baik dimakan melek, ya. Demi apa aja. Tidak, semua itu hasutan. Anakku tidak akan kuperkenankan kawin dengan bekas pelayannya. Dan kami keturunan kesatria, keturunan raja-raja Bali yang tak boleh dicemarkan oleh darah saudara. Tapi kalau Ratu Murah menghendaki bagaimana? Bisa saja dipelihara sebagai selir. Suamiku memelihara 15 orang selir. Kalau tidak, jangan mendekati anak. Tapi mereka saling mencintai. Cinta? Apa itu cinta? Itu hanya ada dalam kidung-kidung tembanganmu. Kalau begitu, alamat akan perang. Perang? Apa maksudmu? Perang sudah selesai, tidak ada lagi perang. Wayan tidak mau kehilangan tongkat 2 kali. Murah tidak akan sudi menjamah perempuan itu. Ratu Murah benar-benar memintai Nyoman Gusti. Bohong. Baik, bacalah surat itu kalau tidak percaya. Surat?
Ini surat murah. Aku terima tadi. Sudah 5 hari yang lalu. Tapi kau keterlaluan. Coba baca. Ibu dia tercinta, kalau aku bilang tadi, kamu bilang sudah 5 hari. Apa saja yang aku katakan, kamu lawan. Dengar aku, dengarlah Wayan. Betapa pintarnya ia menghormati. Dengan singkat Ananda kabarkan bahwa Ananda segera pulang. Ananda telah merencanakan berunding dengan ibu. Sudah masanya sekarang, Ananda menjelaskan. Meskipun Ananda belum menyelesaikan pelajaran, bahkan mungkin Ananda akan berhenti sekolah saja, sebab tak ada lagi gunanya. Ananda hendak menjelaskan kepada ibu bahwa Ananda tidak bisa lagi berpisah lebih lama. Rahasia ini Ananda simpan sejak lama, supaya ibu tidak kaget nanti. Akan saya terangkan bahwa Ananda bermaksud. Bermaksud apa? Bermaksud Ya bermaksud apa? Baca lebih terang, Gusti Biang. jadi dia benar-benar mau kawin dengan perempuan itu. Iya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku melarang keras. Murah harusnya kawin dengan orang yang patut sudah kujodohkan sejak kecil. Sudah kurundingan pula dengan keluarganya di sana. Dia tidak boleh mendurhakai orang tua seperti itu. Apapun yang terjadi, dia harus menghargaiku. Kita harus benar-benar menjaga martabat ini. Aku akan malu sekali. Lebih baik mati, menggantung diri daripada menahan malu seperti ini. Apa nanti kata Sagun ini? Apa nanti kata keluarganya? Tidak. Aku aja teriak gue. Ayan. Tidak, Titi yang tidak ikut campur. Ya, kaulah hantu yang memburu hidupku. Aku masih ingat kejadian di masa lalu. Waktu aku masih muda dan kau memburuku dengan mata buayamu itu. Kau memang licik. Dasar manusia sudra. Kau menghasut anakku supaya kawin dengan Nyoman. Karena kau sendiri gagal. Kapan? Siapa? Kapan Titi yang gagal? Suamiku yang telah meninggalkan kau. Berdebah. Berani kau menghina pahlawan. Pahlawan? Pahlawan apa? Siapa yang mengatakan dia pahlawan? Semua mengatakan dia pahlawan. Dia telah berjuang untuk kemerdekaan dan mati ditembak Nica. Itu bohong. Iya sih. Orang-orang seperti dia mengaku membungkam diri dalam pasukan Gajah Merah. Memang pantas pahlawan. Pahlawan penjajah. Orang seperti dia telah meminta perjuangan dari belakang. Pergi kau, angkat barang-barangmu, tinggalkan rumah suamiku ini. Aku tak sudi memandang mukamu. Baik, aku akan pergi. Aku akan menyusul Nyoman. Aku juga bosan di sini meladeni tingkah lakumu. Tapi sebelum aku pergi, aku akan jelaskan tentang pahlawan Banyuwangi. Gusti harus tahu. Tidak, aku tidak mau mendengar. Kau telah menghina suamiku. Ini tidak bisa dimaafkan lagi. Pergi sebelum aku mengutukmu. Rumah ini kepunyaanku. Tinggalkan gudangku itu. Pergi, berandal. Benar? Pergilah ya. Jangan kamu gangguku lagi. Pergi. Baik, Tiang akan pergi, Gusti Biang. Ibu. Murah. Iya, Bu, Murah. Murah. Kenapa kau baru pulang? Kau sudah lupa pada ibumu? Kurang ajar. Aku telah dihina.
direndahkan. Kalau kau ada di rumah, mereka tidak akan berani. Semua orang sudah pergi. Tak ada yang merawatku. Kamu jadi kurus hitam seperti kulit. Iya, saya bekerja di situ. Bekerja? Katanya kamu belajar. Iya, bekerja sekaligus belajar. Karena itu kamu gagal. Ibu, banyak sekali yang saya pikirkan. Tapi kau tak pernah memikirkan ibumu. Justru karena Tiang memikirkan ibu, saya jadi begini. Ibu kira kau sudah jadi orang. Ternyata, mana cincinmu? Cincin. Waktu berangkat dulu, kau ibu kasih 3 buah cincin peninggalan ayahmu. Mana sekarang? Masih ada. Ada di tukang gadai. Aku sudah tahu kelakuan anak-anak yang mengaku sekolah, tapi nyatanya hanya nonton bioskop. Aku sudah dapat firasat buruk kalau barang peninggalan leluhurmu itu sudah kau lakukan seperti itu. Jangan-jangan kau ikut merendahkan dan menghina ibumu ini. Ibu bicara apa itu? Kau sudah besar dan pantas kau memberikan aku cucu. Nanti saja kita bicarakan itu. Tidak, sekarang apa lalahmu untuk Sagung Rai? Kamu juga tidak perlu apa-apa untuk ibu, kan? Maaf, Bu. Tapi kamu pasti tidak lupa membelikan berandal itu, baju brokat, gincu, tas. Aku minta balsam saja tidak kau hiraukan. Perempuan kurang ajar. Perempuan? Perempuan siapa itu? Jangan berputar-putar. Aku sudah menerima suratnya. Ya, nanti saja kita bicarakan. Kau sendiri yang menulis itu. Ya, Kau ingat apa yang kau tulis? ya nanti kita bicarakan. Nanti atau sekarang sama saja. Benar Murah, kau yang menulis surat itu. Sebentar Ibu, Tiang bisa jelaskan. Murah, kau anak durhaka. Ibu, tenanglah Ibu. Tidak. Kalau masih berniat menikah dengan dia, jangan lagi menyebut ibu kepadaku. Tenang, mari kita bicarakan nanti baik-baik. Tiang sudah lelah, semuanya nanti kita bicarakan. Ibu pun sangat lelah. Tak ada waktu lagi berpanjang-panjang sebelum ini berakar menjadi sakit hati. Kita harus menyelesaikannya sekarang juga. Begitukah keputusan Ibu? Ya, Tiang ingin istirahat dulu. kau boleh berbuat sesukamu. Kalau semuanya sudah beres. Ini adalah rumahku. Dan kau adalah ahli waris satu-satunya. Baiklah, kalau yang itu yang Ibu kehendaki. Begini Ibu, kita saling mencintai. Cinta. Ibu dan ayahmu menikah tanpa cinta. Apa itu cinta? Yang ada hanyalah keyakinan menghormati leluhur yang telah menurunkanmu, menurunkan kita semua di sini. Kau tak boleh menikah dengan dia. Betapapun kau menghendakinya, aku telah menyediakan orang yang patut untukmu. Jangan membuatku malu. Ibu telah menjodohkan kau sejak kecil dengan Sagung Rai. Sagung Rai? Tidak Ibu. Apa kurangnya Sagung Rai dibanding dengan perempuan desa itu? Tidak, Tiang tidak mau. Kenapa tidak? Ibu dan keluarganya telah selesai merundingkan semua. Dia sudah tamat SMP, kelakuannya halus dan rajin. Ibu, soalnya bukan itu. Ibu harus mengerti. Sekarang orang ingin memilih sendiri teman hidupnya. Kalau ingin kau pelihara perempuan sudra itu karena nafsumu, terserah. Boleh kau pelihara
sebagai selir. Kau boleh berbuat sesukamu, sebab aku telah memeliharanya sejak kecil. Tetapi untuk menikah dengan dia, aku tidak bisa. Tidak. Tidak. Aku menentangnya. Kenapa tidak? Dia tidak pantas menjadi istrimu. Dia tidak pantas menjadi menantuku. Kenapa tidak? Kenapa? Siapa yang menjadikan Sagung Rai lebih pantas dari Nyoman untuk menjadi istri? Karena derajatnya, Tiang tidak pernah merasa derajat Tiang lebih tinggi dari orang lain. Kalau toh Tiang dilahirkan di Purian, itu justru menyebabkan Tiang harus berhati-hati, harus pintar berkelakuan baik agar bisa jadi orang teladan yang lain. Omong kosong semua. Tiang sebenarnya pulang hanya ingin meminta restu dari ibu, tapi karena ibu menolaknya karena soal kasta, alasan yang tidak sesuai lagi, Tiang akan menerima segala akibatnya. Tinggalkan aku, anak durhaka. Pergilah memeluk perempuan itu. Kau bukan anakku lagi. Leluhurmu akan mengutukmu. Ini tidak bisa diselesaikan begini saja. Panggillah Nyoman dan Bape Wayan. Kita bicarakan tenang-tenang. Tidak. Sudah kuusir leak-leak itu. Aku sudah dihina. Diusir? Nyoman ibu usir? Ya, leak itu tidak boleh masuk di rumah ini. Setan tua itu juga. Biar mati dua-duanya sekarang. Kalau kau mau ikut, pergi. Terserah. Aku akan mempertahankan kehormatan suamiku, kehormatan Sagung Rai, kehormatan leluhur di Puri ini. Itu Murah. Bape Wayan, Tepat sekali Murah datang. apa kabar Bape? Buruk sekali. Bape sehat-sehat aja. Marahlah. Kenapa? Untuklah yang tua ini. Nyoman telah pergi. Kemana? Itu. Tadi Titiang hendak menyusulnya, tapi dia sudah pergi. Baru saja. Ya, Kemana dia pergi Bape? kau tahu, Nyoman itu sangat tidak akrab dengan Gusti Biang. Dia saja sudah berencana untuk pergi, tapi selalu Titiang halangi. Sudahlah, biarlah begitu dulu. Semuanya akan selesai nanti. Saya juga telah bertekad dengan ibu. Duduklah Bape, jangan ikut pergi. Duduklah Bape, pasti ibu yang salah. Bape sudah bertahun-tahun di sini. Tak baik kalau tiba-tiba pergi. Duduklah Bape. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Yang sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tidak berhasil. Bape akan pergi sekarang. Pergi, Lea. Jangan mengotori rumah suamiku. Bape, jangan pergi. Ingat saya Bape. Dia hantu. Tinggalkan rumahku cepat. Ya, Titiang hantu yang sudah mengabdi selama setengah abad di rumah ini. Titiang sudah mengabdi karena cinta, tapi karena suasananya sudah menurun. Nabi akan pergi sekarang. Tunggu dulu. Apa yang kau bawa? Kau mencuri barang-barangku. Arif siapa itu? Inilah Arif revolusi. Arif ini sudah membunuh banyak pengkhianat. Arif itu kepunyaanku. Kepunyaan Gusti Biang. Ini Arif Bape. Murah. Ambil Arif itu. Ia mencuri Arif itu di kamar ayahmu. Arif Pak Raja Wali. Setan. Anakku kamu hasut. Arif peninggalan suamiku kau curi. Ambil Arif itu, Murah. Arif itu wasiat dari ayahmu.
Coba lihat, aneh sekali bentuknya. Ini air kepunyaan tiang. Rebut saja, jangan percaya dia lagi. Tumurah, ada yang ingin Babi sampaikan. Kenapa? Sebenarnya Tumurah itu anak dari Babi. Wayan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Biar Titi yang jelaskan. Suami dari Gusti Biang sekaligus ayah dari Tumurah bukanlah pahlawan. Dia hanyalah pengkhianat gerilya, dan Titi yang sendiri yang membunuhnya sebagai pengkhianat. Apa itu benar? Gusti Biang tidak mengaku karena perbedaan kasta yang kita miliki, dan itu juga sebabnya Gusti Biang tidak merestui hubungan Tumurah dengan Nyoman. Semua yang dikatakan oleh Wayan itu benar.